channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal cerita yang horor-horor lagi. Tapi ini berdasarkan pengalaman nyata pribadi aku sendiri saat aku PKL atau praktik kerja lapangan di eh, salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten. Sebelum mulai ceritanya jangan lupa buat subscribe channel ini dulu ya. Kejadian ini pada bulan November di tahun 2025. Dan sampai sekarang setiap kali aku inget cerita ini, aku tuh jadi kayak merinding gitu dan masih, aduh aku harus ceritain ini ke teman-teman di YouTube aku gitu, oke. Jadi sejak kecil ini aku kan emang suka hal-hal yang berbau mistis gitu kan, kayak dulu aku juga pernah bikin film tentang horor gitu meskipun itu film bocil aja gitu. Yang sekarang bocilnya itu udah jadi udah kelas 6, ada yang SMP juga gitu. Nah, mungkin ketertarikanku pada hal-hal mistis ini ada hubungan juga sih sama keluargaku karena kan ayah dari ayah aku atau kakekku itu juga bisa melihat hal-hal gaib gitu. Nah, selain itu menurut orang-orang dulu-dulu gitu ya, katanya aku kan lahirnya nih di itu ya di wetonnya tuh Pahing. Nah, katanya tuh kalau orang yang lahir di weton Pahing itu memiliki aura yang cukup disegani gitu oleh makhluk gaib. Jadi meskipun aku sendiri ini bukan anak indigo gitu. Oke, jadi kejadian ini bermula ketika aku PKL sekitar bulan Oktober sampai Desember tahun 2025. Tapi kejadian itu di bulan November gitu. Jadi awalnya aku tuh bersama 18 teman seangkatanku itu ditempatkan di salah satu rumah sakit umum di daerah aku sendiri gitu di Kabupaten. Nah, selama kurang lebih 3 minggu. Nah, karena lokasi rumah sakit ini itu deket dengan rumahku, jadi cuma beberapa menit aja. Nah, jadi aku pulang pergilah, aku nggak ngekos. Kami ini dibagi menjadi beberapa ruangan, kayaknya 3 deh. Nah, kita itu menjalani 3 shift, ada pagi, siang, malam. Nah, selama menjalani shift malam itu ya semuanya normal-normal aja. Nah, tapi di balik ketenangan itu ada kabar duka. Jadi nenekku ini dari pihak ibu itu sedang dirawat di rumah sakit yang sama karena kondisinya itu memburuk gitu. Jadi pada hari terakhir PKL ini, ya ini adalah hari pertama dan terakhir aku buat jaga nenekku di rumah sakit gitu. Dan benar saja beberapa hari setelah aku mulai menjalani PKL, aku tuh dapat kabar duka nih dari ibuku kalau nenek aku itu meninggal dunia gitu. Ya tentunya aku sedih dong dan aku pengen pulang, tapi karena kondisinya ini nggak memungkinkan karena emang udah beda kabupaten, jadi ya udah aku tetap di sana meskipun di rumahku tuh ya rame gitu, kayak pada keluarga pada pulang. Di tengah kehilangan itu, berbagai kejadian aneh itu mulai terjadi sama aku. Kita tinggal di sebuah rumah itu milik seorang bidan yang dijadikan tempat sementara buat mahasiswa PKL gitu. Jadi anggap aja aku itu tinggal sama 4 teman aku. Anggap aja namanya Bella, Citra, Dina, dan Elsa. Jadi rumah itu berada di lokasi yang cukup terpencil karena memang di samping-sampingnya itu ada rumah tapi ya jaraknya lumayan jauh gitu, terus depannya itu jalan raya. Dan jalan rayanya itu kalau dulu itu masih buruk gitu. Tapi kalau kayaknya kata ibu aku buat sekarang itu jalannya udah mulus lah, udah direnovasi. Dan di sebelah kanan sama kiri terus belakang juga itu kayak lahan kosong terus ada sawah-sawah gitu tiap di samping jalan gitu di pinggir jalan itu ada sawah-sawah. Aku juga punya fotonya, ini foto sawahnya. Nggak sawah sih, seperti kayak ditanamin jagung gitu. Kalau malam hari itu tentu saja suasananya itu gelap banget. Dan rumah itu tuh terdiri dari 3 kamar. Aku sama Elsa itu tidur di kamar paling belakang, terus Citra sama Dina itu di kamar tengah, dan sedangkan Bella itu tidur di kamar depan yang langsung menghadap ke arah jalan dan sawah. Jadi tidur sendirian dia, soalnya kan 3 kamar dan dua-dua jadi satunya satu sendirian itu. Selain menjalani praktik di puskesmas, kami ini juga disibukkan dengan berbagai tugas dan laporan gitu ya, laporan askep gitu banyak banget. Dan karena jadwal dinasnya atau shiftnya itu berbeda, jadi terkadang itu ada salah satu dari kami yang harus tinggal sendiri di rumah karena memang dari 4 orang itu yang satu itu pasti ada yang libur gitu, dan yang libur itu ya yang di rumah ibu bidan itu sendirian gitu. Jadi beberapa hari sebelum kejadian aneh dimulai, aku tuh sempat melakukan kesalahan kecil gitu. Mungkin ini aku anggap dulu itu sepele banget, tapi ternyata tuh dampaknya
Ya nanti aku ceritain. Aku tuh sempat beli lap serbet itu di warung deket kos. Jadi kayak itu toko perabotan lah, toko perabotan. Terus ada temen aku tuh ceritanya, aku sama temen aku, dia tuh beli ember gitu buat sama gantungan buat baju mereka gitu. Tapi aku cuma berdua sama temen aku. Nah, terus aku tuh iseng nih, kok ada lap gitu, ada serbet. Yaudahlah aku beli satu tuh 5.000. Yaudah, terus dikantongin sama mbak-mbaknya gitu. Ternyata pas aku pulang itu aku tuh kesalahanku, aku nggak giniin lapnya dulu. Jadi ternyata isinya tuh ada 3. Nah sebenarnya ini aku tuh sempet mau balikin, tapi tuh temen yang sekamar aku Elsa itu bilang kalau ini gimana, kan aku tanya ini gimana ya kok aku eh, ambil jadi sebenarnya 3 terus gimana, terus dia bilang katanya yaudahlah biarin aja, kamu bisa buat ini, buat lap-lap aja gitu. Yaudah akhirnya yang satu aku kasih ke temen samping kamar aku, kan 3 jadi aku masih ada 2. Nah saat itu aku tuh nganggap itu tuh halnya tuh sepele banget karena emang cuma serbet harga 5.000-an gitu. Terus aku tuh sama sekali nggak nyangka bahwa kejadian itu menjadi awal dari sesuatu yang buruk gitu. Jadi suatu malam aku kan dapat jadwal nih shift malam di ruang persalinan, karena emang kalau malam kan persalinan, soalnya di ruang anak itu atau ruang KIA itu kan hanya sampai jam 2 siang, tapi ya jam 11 sudah kadang udah sepi lah gitu. Nah, jadi sekitar pukul setengah 9 malam itu aku berangkat pakai motor karena aku tuh bawa motor juga. Karena belum sempet makan, aku tuh memutuskan untuk membeli makanan dulu. Waktu perjalanan nih di sebuah gedung kan deket kantor gitu, aku nggak tahu itu kantor apa, tapi itu depannya tuh ada ini, ada angkringan, dan angkringan ini sebenarnya udah lama banget aku pengen beli gitu. Aku tuh udah lama banget pengen beli angkringan itu dan udah ngincer sejak seminggu setelah aku PKL ini. Akhirnya aku malam itu berhenti karena emang tujuan awalku itu emang pengen beli makanan gitu, dan di situ juga rame ya, nggak serame biasanya gitu. Nah jalan di sekitarnya tuh emang bener-bener sepi, dan di kanan kiri tuh nggak ada penjual sama sekali, cuma itu di depan gedung, aku lupa itu gedung apa, tapi di depan gedung. Dan nggak gedung sih tapi kayak kantor gitu, di depan kantor ya biasa gerobaknya itu warna coklat. Dan di situ ternyata yang jualan itu kayak ibu-ibu tapi udah tua, tapi nggak tua banget gitu, kayak umur 50 lebih lah. Jadi di sana tuh ada ibu-ibu itu penjualnya, terus ada satu kakek, terus ada kayaknya ada nenek-nenek gitu, aku lupa, pokoknya ada kakek, aku ingat banget kalau ada kakek-kakek di situ. Dia tuh juga kayaknya lagi ngobrol gitu, ngobrol santai lah gitu. Kakek itu terlihat ya ramah, terus senyum. Terus aku kan beli ini beberapa nasi kucing yang bungkusnya emang kecil banget gitu. Itu aku beli itu 2 bungkus sama apa sih, telur puyuh gitu. Nah itu totalnya itu pokoknya 8.000 aja. 8.000 aku bayar lah 5.000-an dua, itu seingatku emang 5.000-an dua, dan aku tuh dikasih kembalian cuma 2.000 rupiah aja. Dan emang di dompetku itu selain uang 10.000-an, 5.000-an dua, itu ada uang 100.000 satu, dan emang itu buat aku jaga-jaga kalau ada aku pengen makan atau apa gitu kan. Tuh 100.000 aku taruh di dompet itu, saya dompet yang sama gitu. Nah ketika nunggu kembalian dari ibu-ibu yang jual, tiba-tiba itu ada ini yang kakak tadi itu nanya, Dok, kamu ngekos di rumah bidan ya? Terus aku tuh langsung merinding gitu, kayak aku ini emang masih pakai seragam praktik sih, soalnya kan emang aku mau ke puskesmas gitu, tapi tuh aku sama sekali nggak kenal sama kakek itu, dan kita emang nggak pernah ketemu. Aku juga nggak pernah ngasih tahu siapapun kalau aku tuh tinggal di situ, dan emang aku nggak pernah ngobrol sama warga lokal gitu. Lalu dari mana beliau bisa tahu secara spesifik kalau aku ini tinggal di rumah tersebut? Dan entah kenapa suasananya yang awalnya rasa biasa aja tuh tiba-tiba jadi gak nyaman gitu. Terus aku ya langsung menerima pesanan aku, terus aku ambil kembalian 2.000 rupiah itu, terus aku pamit deh, aku langsung ke puskesmas. Terus aku juga masih ingat kalau uang 100.000 itu masih ada di dalam dompet aku. Dan keesokan paginya sekitar pukul 7 pagi itu awan selesai shift nih. Yaudahlah aku pulang, terus kita ganti shift gitu. Terus aku mau mampir ke pasar buat beli bakso. Namun saat aku buka dompet aku itu tadi, itu uang 100.000-nya tuh udah nggak ada. Terus habis itu aku tuh nangis dan aku panik gitu. Terus aku, karena itu udah kedua kalinya aku itu kehilangan uang secara misterius. Nah malam berikutnya karena aku ini masih penasaran ya, jadi udah aku sambil aku tengok-tengok tuh angkringan yang kemarin. Nah angkringannya itu nggak ada teman-teman, dan emang itu lahan kosong aja dan gelap.
sepi dan ya udah tanah kosong dan rumput liar aja yang ada di situ. Nah awalnya aku tuh berpikir positif ya, mungkin penjualnya ini lagi libur kali ya kayak gitu. Namun pas malam berikutnya itu angkringnya emang nggak ada dan udah sampai aku mau balik ke rumah aku di Blora, udah PKL-nya udah selesai nih, emang angkringan itu emang nggak ada. Setiap malam tuh aku kayak coba ya iseng-iseng kan, emang setiap hari itu kan aku lewati angkringan itu yang tempatku tadi yang aku beli, tapi setelah itu kayak udah nggak ada sama sekali. Yang dari awalnya itu emang aku ngincer angkringan itu dan emang selalu ada setiap malam, tapi kok setelah aku beli itu angkringannya udah nggak ada. Terus karena aku penasaran, ya udahlah aku tanya ke teman-teman aku 4 orang itu. Terus aku tanya gini, kalian pernah lihat nggak sih angkringan yang kita tiap hari lewatin itu waktu kita shift malam gitu? Terus teman aku bilang, hah, angkringan yang mana? Jadi di situ dari dulu tuh nggak ada, dari kita pertama kali PKL aku nggak pernah tuh lihat ada angkringan di situ gitu. Terus aku kayak langsung merinding banget itu tubuh aku. Terus kalau memang nggak ada angkringan tuh di sana, terus siapa tuh 3 orang, ada yang menjual, ada kakek sama nenek. Dan ternyata teror ini belum selesai gitu aja. Jadi menjelang akhir masa PKL itu aku baru mengetahui sebuah rahasia besar teman-teman. Jadi salah satu temanku itu, sebut saja tadi itu namanya Dina yang aku kasih serbet tadi. Ternyata dia tuh memiliki kemampuan melihat makhluk halus teman-teman. Jadi dia tuh anak indigo udah dari lahir, dan emang sejak kecil itu mata batinnya memang pernah ditutup kayak gitu. Cuman beberapa waktu sebelum PKL itu kemampuan tersebut itu perlahan itu terbuka kembali, tapi dia nggak pernah bilang ke siapa-siapa. Terus Dina ini ngaku kalau selama kita menjalani PKL di rumah sakit maupun di puskesmas itu sebenarnya banyak sosok nih yang berdiri di sudut-sudut ruangan saat kita itu menjaga di shift malam gitu. Dan pengakuan yang paling mengerikan itu mengenai rumah kos atau tempat tinggal yang kita tempati waktu PKL di puskesmas itu. Jadi menurut Dina, di kamar depan Bella itu pas Bella tidur sendirian itu ada penghuni lain teman-teman. Jadi sosok itu adalah bapak-bapak dengan wajah pucat, dan emang dia tuh kayak berbaring di situ gitu. Pengakuannya Dina katanya gitu. Nah, kenapa aku bisa percaya? Nah, gini ceritanya. Kan sosok itu emang nggak pernah ganggu kemana-mana, dan emang cuma ada di kamar Bella aja. Bahkan hampir setiap malam itu sosok itu ikut berbaring di sampingnya Bella gitu. Hal itu tuh berlangsung selama 6 minggu gitu. Suatu malam itu Dina itu kembali nih lihat sosok itu sedang berbaring di samping Bella. Dan aku tuh baru ingat kalau temannya kamarnya Dina ini pernah bilang gini ke Bella, Bel, mulai sekarang kalau sholat di kamarmu sendiri aja ya. Pokoknya sering-sering tuh dipakai sholat kamarnya gitu. Aku ingat banget emang teman sekamarnya Dina ini itu selalu bilang gitu sama Bella ini. Anehnya aku itu baru tahu alasannya ya emang kalau PKL-nya udah selesai gitu, karena emang baru diceritain. Nah tapi uniknya sampai saat ini tuh Bella itu nggak pernah diceritain hal ini. Mungkin kalau kamu Bella lagi lihat ini, ya harusnya kamu tahu lah dari video ini gitu. Jadi kenapa aku percaya banget, karena emang ini Citra ini dia itu nunjukin chat waktu kita shift bareng, dia tuh nunjukin chat ke ibunya kalau mintain air kayak mantra gitu buat Dina, karena Dina dia habis shock kan dia lihat sosok di kamarnya Bella, karena emang dia tuh sensitif banget gitu. Terus kayak emang bener, emang ibunya si Citra ini sebelum itu emang sempat datang ke menjenguk si Citra ini, dan aku tapi nggak tahu kalau emang ibunya ini bawa air gitu, air yang isinya mantra gitu. Nah aku kenapa percaya ya, karena aku lihat chatannya gitu, chatan Citra sama ibunya gitu. Jadi sampai sekarang setiap kali aku nginget-nginget yang jalan sepi di kehidupan itu aku masih tanya-tanya kayak, jadi angkringan itu tuh nggak pernah ada kah? Dan lalu siapa sebenarnya yang melayani aku di malam itu? Dan makanannya gimana ya? Terus kayak sebenarnya itu berasal dari mana gitu, dan ini masih menjadi teka-teki banget. Oke semuanya, jadi kalian percaya nggak di cerita aku? Kalau menurut aku mungkin ya itu perasaanku aja, emang mungkin penjualannya itu emang lagi nggak jualan gitu. So makasih udah nonton video ini, dan ini mungkin pesan-pesan yang diambil itu sangat ada pesan yang diambil, seperti kita kalau misal beli sesuatu itu kalau misal kelebihan ya harus dibalikin kayak gitu. Gitulah itu aja dari aku.